bukan sekadar pelengkap cita rasa yang membangkitkan selera. Eksistensinya bahkan mampu merombak peta sejarah umat manusia. Rempah-rempah menjadi identitas Nusantara lama dengan aromanya yang memikat dunia. Segalanya dipertaruhkan demi meminang hasanah berharga negeri Khatulistiwa satu ini. Riwayat rempah-rempah telah menghiasi historiografi Nusantara dalam beribu-ribu purnama. Ia bukan hanya simbol perniagaan elit dalam kancah saudagar. Selebihnya, rempah-rempah adalah manifestasi harga diri yang sering terperangkap dalam pusaran prahara. Awal kedatangan bangsa Eropa di bumi Nusantara belum memiliki pengaruh besar baik dari aspek luasan wilayah maupun campur tangan kepentingannya. Sejarah mencatat bahwa Eropa bukanlah kawasan yang paling maju di dunia pada awal abad ke-15 dan juga bukan merupakan kawasan yang paling dinamis. Pada perkembangan berikutnya, beberapa bangsa Eropa telah berhasil memasuki Nusantara dengan tingkat kedalaman dan keluasan pengaruh yang kian signifikan. Mulai saat itulah, Nusantara mengalami banyak intrik yang disebabkan adanya faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut adalah berupa adanya intervensi atau campur tangan asing. Dalam hal ini, bangsa Eropa yang dibalik itu tidak terlepas dari misi mendapatkan kekayaan, meraih kejayaan, dan misi kristenisasi sebagai spiritnya. Pada awal abad ke-16, Portugis menggempur Malaka dengan kekuatan militernya. Pada tahun 1511, secara resmi, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Setelah merebut Malaka, Portugis memerintahkan agar kapal-kapal melakukan pelayaran, mencari kepulauan rempah-rempah. Pada tahun 1513, armada Laut Demak yang dipimpin oleh Pati Unus atau Pangeran Sabranglor telah mengerahkan 100 kapal untuk menyerang Portugis di Malaka. Bobot kapal terkecil yang dibawa Pati Unus adalah sekitar 200 ton. Keperkasaan armada Demak belum mampu menaklukkan kedikdayaan armada laut Portugis. Pencarian Portugis pada kepulauan rempah-rempah telah membawa mereka berlabuh ke Banda hingga Ternate. Portugis memborong rempah-rempah
dari kedua tempat tersebut untuk dijual kembali ke Malaka, bandar laut yang menjadi singgasananya. Ternate adalah mitra dagang Portugis, meskipun dalam kurun waktu sesaat. Ambisi Portugis untuk memonopoli rempah-rempah mengubah persahabatan menjadi pergolakan yang menelan banyak nyawa bumi putra. Pada tahun 1595, Perseroan Amsterdam untuk pertama kali mengirim angkatan kapal dagangnya yang terdiri atas 4 kapal, 249 awak kapal, dan 64 pucuk meriam ke Kepulauan Rempah-Rempah di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada bulan Juni 1596, kapal-kapal de Houtman tiba di Banten yang merupakan pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Banten berharap mendapatkan keuntungan besar dari kehadiran mereka. Maka, hubungan baik antara keduanya mulai terjalin. Namun, pada akhirnya, segeralah terjadi konflik. Orang-orang Belanda berupaya mendapatkan keuntungan yang besar melalui aktivitas perdagangan yang memberatkan Banten. Belanda meminta agar Banten memberikan sejumlah besar lada, tetapi di luar kemampuannya untuk membayar. Tindakan tersebut menghasilkan ketegangan. Belanda secara brutal menghujani kota Banten dengan bola-bola meriam. Akhirnya pada tahun 1597, rombongan ekspedisi de Houtman kembali ke Belanda dengan membawa banyak rempah-rempah di atas kapal mereka sebagai perolehan yang menjanjikan keuntungan sangat besar. Dalam ekspedisinya, para penjelajah Eropa menggunakan jasa para mualim pribumi untuk memandu mereka dalam mengarungi luasnya lautan Nusantara. Kapal-kapal Portugis yang pertama berlayar di perairan Indonesia menggunakan mualim setempat untuk mengantarkan ke tujuan. Pelayaran pertama Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman juga memanfaatkan pengetahuan dari mualim-mualim lokal ketika mengarungi rute Selat Sunda, Banten.
Pesona rempah-rempah telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju dua babak penting dalam riwayatnya. Pertama, ia adalah sarana permulaan kontak antara bangsa Indonesia dengan peradaban Barat. Kedua, ia merupakan kunci pintu gerbang di mana bangsa Eropa menancapkan kekuasaannya di bumi pertiwi.